Assalamualaikum, nama saya Sylvia Ningrum dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris NIM 18820 591. Nah, kali ini Sylvia akan menjelaskan tentang HAM untuk menyelesaikan tugas UAS untuk mata kuliah PPKN. Nah, yang pertama kita harus mengetahui dulu nih apa itu HAM atau Hak Asasi Manusia. Hak asasi manusia adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia berlaku kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun, sehingga sifatnya universal. HAM pada prinsipnya tidak dapat dicabut. Nah, sekarang tujuan dari hak asasi manusia sendiri ialah untuk melindungi orang dari kekerasan atau sewenang-wenang, mengembangkan rasa saling menghargai antar manusia, mendorong tindakan yang dimana dilandasi kesadaran atau tanggung jawab untuk menjamin bahwa hak-hak orang lain tidak dilanggar. Nah, kemudian perlindungan. Hak asasi manusia juga memiliki perlindungannya. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum. Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia tanpa diskriminasi. Nah, hak asasi juga memiliki berbagai jenis. Yang pertama, ada hak asasi pribadi atau personal right, yaitu hak asasi yang berhubungan dengan kehidupan pribadi seseorang. Adapun contoh-contohnya yaitu kebebasan untuk hidup, berperilaku, tumbuh, dan berkembang. Kebebasan bergerak, berpergian, dan berpindah-pindah tempat. Kemudian kebebasan mengeluarkan atau menyatakan pendapat. Kebebasan memilih dan aktif dalam organisasi atau perkumpulan, kebebasan untuk memilih, memeluk, menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini masing-masing, hak untuk tidak dipaksa dan disiksa. Nah, selanjutnya ada hak asasi politik atau political right. Hak asasi politik ini yang berhubungan dengan kehidupan politik seseorang. Nah, ada juga nih contoh-contoh dari hak asasi politik, yaitu yang pertama, hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan. Yang kedua, hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan. Yang ketiga, ada hak membuat dan mendirikan partai politik serta organisasi politik lainnya. Kemudian, hak untuk membuat dan mengajukan suatu usulan petisi. Setelah itu, hak diangkat dalam jabatan pemerintah. Kita lanjut ke yang ketiga, ada hak asasi hukum. Hak asasi hukum atau legal equality rights. Nah, hak asasi hukum ini juga ada beberapa contohnya. Pertama, ada hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintah. Yang kedua, hak untuk menjadi pegawai negeri sipil atau PNS. Yang ketiga, ada hak dalam mendapatkan dan memiliki pembelaan hukum pada peradilan. Yang keempat, hak mendapat layanan dan perlindungan hukum. Selanjutnya ada hak asasi ekonomi. Hak asasi ekonomi atau yang disebut juga dengan property rights. Hak asasi ekonomi juga memiliki contoh-contoh nih sebagai berikut. Yang pertama, kebebasan melakukan kegiatan transaksi jual beli. Kemudian, kebebasan mengadakan perjanjian kontrak. Kemudian, kebebasan menyelenggarakan sewa menyewa dan utang piutang. Setelah itu, kebebasan untuk memiliki sesuatu. Setelah itu, ada hak untuk menikmati sumber daya alam. Setelah itu ada hak untuk memperoleh kehidupan yang layak. Kemudian, hak memiliki dan mendapatkan pekerjaan yang layak. Kita masuk ke yang kelima, ada hak asasi peradilan. Hak asasi peradilan ini menunjukkan bahwa setiap manusia diperlakukan yang sama dalam tata cara peradilan. Adapun contoh-contoh dari hak asasi peradilan yaitu hak mendapat pembelaan hukum di pengadilan. Hak persamaan atas perlakuan penggeledahan, penangkapan, penahanan, dan penyelidikan di muka hukum. Kemudian, hak memperoleh kepastian hukum. Setelah itu, hak menolak digeledah tanpa adanya surat penggeledahan. Setelah itu, hak mendapatkan perlakuan adil dalam hukum. Yang terakhir atau yang keenam ada hak asasi sosial atau social cultural right. Nah, hak ini juga memiliki contoh yaitu menentukan, memilih, dan mendapatkan pendidikan. Kemudian, mendapatkan pengajaran.
Setelah itu, hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat. Kemudian ada hak untuk mengembangkan hobi. Kemudian ada hak untuk berkreasi. Dan yang terakhir, hak untuk memperoleh jaminan sosial. Nah, yang terakhir, kita akan mengetahui apa aja sih faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran HAM. Nah, yang pertama, ada penyalahgunaan kekuasaan hukum, ketidaktegasan aparat hukum, teknologi yang disalahgunakan, sikap egois dari pelakunya, kemudian sikap tidak toleran, kesenjangan ekonomi dan sosial yang tinggi, rendahnya kesadaran HAM, dan yang terakhir, adanya diskriminasi dari orang di lingkungannya. Nah, sekian penjelasan Sylvia tentang HAM. Semoga penjelasan Sylvia tadi dapat dimengerti ya. Terima kasih.